Audio Jungle. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Anissa dari Pendidikan Fisika Untirta 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls serta tumbukan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang momentum. Nah, momentum itu memiliki rumus P sama dengan M dikali V. Maka dari itu, semua benda yang bergerak mempunyai momentum. Momentum juga merupakan besaran vektor yang artinya memiliki arah. Nah, dari momentum ini ada lagi namanya impuls. Impuls ini rumusnya I sama dengan F dikali delta T. Nah, berdasarkan hukum Newton 2, F itu kan sama dengan M dikali A. Lalu ini delta T. A-nya itu sendiri dapat dijabarkan lagi sebagai V per T. Ini T akhir dikurang T awal. Nah, sehingga didapatkan rumusnya yaitu M V1 kurang M V2. Maksudnya rumus awal dikurangi rumus akhir. Momentum awal dikurangi momentum akhir. Nah, dari rumus ini momentum akhir dipindah ruaskan maka menjadi MV2 sama dengan MV1. Nah, sehingga ini berarti impuls ini dapat dikatakan juga sebagai perubahan momentum dong dari rumus yang ini. Karena ini bisa dituliskan sebagai delta P. Nah, dari rumus yang ini dapat dijabarkan kembali menjadi hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini yang berdasarkan rumus ini begini. Kalau rumus ini berlaku ketika bendanya ada satu. Nah, bagaimana ketika bendanya semisal ada dua? Maka yang sebelah sini ini momentum akhir ya. Jadi M1 V1 aksen ditambah M2 V2, kecepatannya si benda 2 sesudah sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Ini rumus kekekalan momentum. Oke, jadi ada contoh soal sebagai berikut. Jadi ada seorang anak menaiki skateboard dengan massa 5 kg. Berarti diketahui masanya skateboard itu 5 kg dengan kelajuan 5 meter per second. Kelajuannya skateboard yaitu 5 meter per second. Jika massa si anak 25 kg, maka yang ditanya adalah kecepatan skateboard saat anak melompat ke depan dengan kelajuan 2 meter per second. Jadi kecepatannya si anak 2 meter per second dan yang ditanya yaitu kecepatan skateboard sesudah. Oke, diralat. Jadi karena si anak ini tadinya naik skateboard, maka kecepatan awalnya si anak sama dengan kecepatan awalnya si skateboard yaitu 5 meter per second. Maka yang 2 meter per second ini yaitu kecepatan si anak sesudah 2 meter per second. Nah, dari sini dapat dimasukkan rumus hukum kekekalan momentum, di mana massa si anak kali kecepatan si anak ditambah massa skateboard kali kecepatan skateboard sama dengan massa anak dikali kecepatan anak sesudah ditambah massa skateboard
dikali kecepatan skateboard sesudah. Dari sini kita dapat masukkan apa yang sudah diketahui di sini, yaitu 25 dikali 5 ditambah massa skateboardnya yaitu 5 kg dengan kecepatannya 5 meter per second, sama dengan massa si anak tadi 25 kg, kecepatan anak akhir 2 ditambah massa skateboardnya 5 dan kecepatan skateboard akhir yang ditanya. Dari sini tinggal dihitung aja, yaitu 25 dikali 5 125 ditambah 5 kali 5 25, 25 dikali 2 yaitu 50 ditambah 5 VS aksen. Nah, ini kan bisa ditambahin 100, ini 150 sama dengan 50 ditambah 5 VS aksen. Nah, 50 ini bisa pindah ruas jadi 150 dikurang 50 sama dengan 5 VS aksen. Ini jadi 100 sama dengan 5 VS aksen. Maka VS aksennya 100 dibagi 5 sama dengan 20 meter per second. Setelah memahami konsep tentang momentum dan impuls, sekarang ada lagi yaitu namanya tumbukan. Nah, tumbukan ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, lenting sempurna ini kapan sih terjadinya gitu. Jadi semisal ada 2 bola. Ini bola pertama dan yang ini bola kedua. Nah, mereka bergerak berlawanan arah, jadi saling menuju gitu. Jadi si bola pertama ke sini dan si bola kedua ke sini. Nah, setelah mereka bertumbukan, maka kecepatannya maka mereka ini jadi terpisah, jadilah si V2 aksennya ke sini, lalu V1 aksennya ke sini. Nah, kalau udah begini kelihatan kan jadinya. Jadi V1 itu sama aja dengan V2 aksen. Nih. Nah, begitu juga sih bola kedua, V2-nya sama dengan V1 aksennya. Nah, untuk lenting sebagian, contohnya itu seperti bola yang memantul, atau dapat dikatakan juga salah satu bolanya ada yang tidak bergerak. Jadi semisal ini bola 1 dan ini bola 2. Bola 1 menuju ke sini. Dan semisal bola 2 tetap bergerak ke sini juga. Nah, setelah mereka bertubrukan, lalu kecepatan setelah bertumbukannya menjadi seperti ini. Yang 2 diam, yang 1 kembali lagi menjadi V1 aksen. Nah, maka kalau begini dapat dikatakan V2 aksennya sama dengan 0. Nah, sekarang jenis tumbukan yang terakhir yaitu tidak lenting sama sekali. Nah, kalau tidak lenting sama sekali ini, semisal ada 2 bola, bola 1 dan bola 2. Mereka menuju ke arah masing-masing. Ini V1-nya, ini V2-nya. Nah, setelah mereka bertumbukan, lalu yang terjadi setelahnya yaitu V1 aksen sama dengan V2 aksen. Karena arahnya ke sini sama dengan V1 dulu. Nah, lalu dalam tumbukan ada lagi yaitu namanya koefisien restitusi.
sih koefisien restitusi itu? Koefisien restitusi itu dapat dikatakan sebagai sifat kelentingan benda. Nah, koefisien restitusi ini memiliki rumus yaitu E sama dengan minus delta V aksen per delta V, atau dapat dikatakan juga dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Nah, dari rumus ini dapat dilihat bahwa kalau tumbukan lenting sempurna, koefisiennya itu sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Nah, kenapa bisa 1? Karena kan seperti yang di sini tadi, V1-nya sama dengan V2 aksennya. Jadi V2 aksen ini bisa dong dimasukin V1-nya, dikurang V1 aksen. V1 aksen ini tadi V2-nya. Ini ya, min per ini V2 min V1. Jadi hasilnya 1. Lalu lompat ke tumbukan tidak lenting sama sekali. Itu dapat dilihat di sini bahwa V1 aksennya sama dengan V2 aksennya sama dengan V1-nya. Maka E-nya itu di V2 aksen min V1 aksennya 0 kan. Jadilah kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau tumbukannya lenting sebagian? Nah, jadi gini, lenting sebagian. Di tumbukan lenting sebagian ini, koefisien restitusinya E-nya yaitu antara 1 dan 0. Jadi ada contoh soal untuk tumbukan seperti begini. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 4 kg. Nih, bergerak saling mendekat dengan kecepatan 4 meter per second dan 3 meter per second. Setelah tumbukan, benda A bergerak berlawanan dengan arah semula dengan kecepatannya 5 meter per second. Nah, sekarang yang ditanya yaitu kecepatan benda B setelah tumbukan, VB aksen, dan koefisien restitusinya E. Kalau digambarkan, maka jadinya akan seperti ini. Benda A dan benda B. Nah, sekarang kita sepakatin bahwa semua arah yang ke kiri jadi min dan yang ke kanan jadi plus. Maka dari itu VA aksen nilainya jadi min dan juga VB nilainya min karena arahnya ke kiri. Nah, untuk mencari VB aksennya, kita dapat menggunakan rumus hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 ditambah M2V2 sama dengan ini yang A, M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Nah, dari sini tinggal angkanya dimasukin. Ini A1 maksudnya A ya. Nah, seperti yang udah diketahui tadi, massa benda A 2 kg, VA-nya, kecepatan benda A-nya 4, ditambah massa si B 4, dan kecepatan B-nya minus 3, karena dia arahnya ke kiri. Sama dengan massa A-nya tadi 2,
aksennya 5, karena dia arahnya ke kiri jadi minus 5, ditambah massa si B-nya 4, VB aksennya yang dicari. Nah, sehingga ini kan jadi ini 8 ditambah minus 12 sama dengan minus 10 tambah 4 VB aksen. Jadi minus 4, 10 nya pindah ruas jadi plus 10 sama dengan 4 VB aksen. Yang ini jadi 6, 4 VB aksen, maka VB aksennya sama dengan 6 bagi 4 yaitu 1,5 meter per second. Ini udah ketemu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu koefisien restitusinya. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas, itu kan rumusnya min VB aksen dikurang VA aksen per VB min VA. Nah, ini tinggal dimasukin angkanya. VB aksennya tadi 1,5, VA nya yaitu 4, VA aksen yaitu min 5 per VB nya yaitu, karena tadi arahnya ke kiri jadi minus 3, ini sama juga sama yang tadi, sama VA aksennya karena arahnya ke kiri jadi min, dan juga dikurang VA nya yaitu 4 sama dengan maka hasilnya yaitu 0,93. Itu dia tadi penjelasan tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Bagaimana? Mudah kan? Saya Farah Anissa Salsabila dari Pendidikan Fisika Untirta 2019 pamit undur diri. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.